Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan buat kebaikan kepada kita semua. Karunia-Nya menyertai kita, pertolongannya selalu memimpin kehidupan kita dimanapun kita berada, dan saat kita bersekutu bersama-sama dengan Dia. Pada pagi hari ini kita ucapkan selamat pagi, shalom bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan shalom bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, untuk kita sama-sama beribadah pada pagi hari ini walaupun melalui live streaming. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, segera kita akan memulai ibadah kita. Kita mengangkat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, selalu menolong kita. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Amin. Haleluya. Kita mengangkat pujian. Sekali
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Neni berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Kami dapat bersyukur kepada-Mu Bapa yang baik buat segala pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu. Jika kami boleh ada pada pagi hari ini, kami datang untuk menaikkan pujian syukur hormat kami yang kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami jauh masuk dalam ibadah kami mohon Engkau melayakkan dan menguruskan setiap kehidupan kami. Biar kami boleh layak untuk menghampiri Engkau. Kami boleh layak untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Amat terlebih sebentar kami boleh layak untuk mendengar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang mengambil alih, Engkau beracara. Biar lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk melakukan Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita mau mengagungkan Dia, memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan. Kita angkat pujian ini. Betapa baiknya Tuhan itu.
Dan pada pagi hari ini, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pengakuan rohani kita, yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita mengangkat pujian kita, Kau berfirman. Amin Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sungguh-sungguh kita akan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Kami kembalikan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan hormati rohani bahwa untuk penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah menolong kami hingga pertengahan ibadah ini. Dan sesaat lagi hal yang terpenting lagi, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Ini hidup dan keberadaan kami. Kami membuka diri kami. Kami menyerahkan semua kepada-Mu. Biarlah firman-Mu sebentar tinggal di dalam hati kami, berdiam di dalam hati kami. Terima kasih, kami terus serahkan hamba-Mu yang akan melayani pemberitaan firman-Mu. Pengurapan dan pemakaian Tuhan untuk hamba-Mu. Berikan firman-Mu kepada kami lewat hamba-Mu. Kuasailah seluruh waktu ini, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara
yang patut berbahagia karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, terlebih kekuatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama seperti biasanya, tetapi tidak mengurangi akan hadirnya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Sampai pada saat ini kita masih merasakan dampak dari virus corona yang terjadi di bumi, termasuklah di kota kita di Nunukan ini. Salah satunya sampai pada pagi hari ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Namun kita yakin bahwa suasana situasi seperti ini tidak selamanya. Dan kita lebih yakin lagi bahwa virus corona yang terjadi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Semua itu atas izin Tuhan dan juga dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu berlebih-lebihan kalau saya menganjurkan dalam situasi seperti ini, masing-masing kita membenahi diri supaya kesejahteraan yang sejati itu kita nampak, kita rasakan, baik kita di bumi ini dan demikian setelah kita nanti dipindahkan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Baik, dengan segala hormat saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 4 ya. Salah. 5 tadi sebelumnya. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita taruh perhatian kepada firman Allah dan saya akan bacakan demikian bunyinya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudaraku, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan
mengutamakan yang satu daripada yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari yang indah ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita sahabat dan pengikut Allah dimanapun kita berada. Rasul Paulus menanamkan benih iman di kota orang Korintus, dan lihatlah bagaimana iman yang ditanam itu menumbuhkan dan menyuburkan persahabatannya dengan mereka semuanya. Rasul Paulus pernah mengunjungi Korintus dan tinggal di sana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia menjadi akrab dengan para pengikut Yesus yang ada di kota Korintus. Rasul Paulus menulis surat kepada mereka karena mereka adalah sahabat-sahabatnya, dan karena ia mendengar berbagai pandangan dan keraguan tertentu di antara mereka. Secara khusus ia prihatin dengan perselisihan yang mengakibatkan perpecahan yang terjadi di antara mereka, sebagaimana yang ditulis di pasal 1 ayat 10 sampai pasal 4 yang kita baca pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengingatkan mereka atau jemaat di Korintus tentang karyanya dan karya para rasul yang lain di antara mereka. Penderitaan mereka menekankan salib Kristus, tetapi ada pihak yang membelokkan umat ke cara berpikir yang lain. Sebagaimana yang telah kita baca tadi, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang tertulis. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema untuk satu pasal ini. Yang pertama, Tuhan satu-satunya penolong, dan yang kedua, hendaklah merendahkan diri satu dengan yang lain. Allah akan menyoroti tindakan tersembunyi dari semua orang dan memperlihatkan pikiran dan maksud mereka yang sesungguhnya, baik itu yang benar maupun yang salah. Saudara-saudara, dengan kata lain, kehidupan batin setiap orang akan disingkapkan tepat sebagaimana adanya. Tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi. Dalam ayat yang ke-7 tadi, mengapakah engkau memegahkan dirimu? Dasar dari kerendahan hati Kristen ialah menyadari bahwa bakat bawaan atau karunia rohani yang kita miliki
berasal dari Allah dan karenanya tidak memberikan alasan sedikit pun untuk merasa unggul diri, merasa bergengsi, atau yang disebutkan Alkitab tadi sombong. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang sedang terjadi, kalau diamati, diteliti, mungkin ada hal-hal seperti ini atau sifat-sifat seperti ini didapati. Makanya Tuhan harus bertindak, sebab Dia lebih mengutamakan keselamatan jiwa daripada apa-apa yang ada di bumi yang sifatnya sementara adanya. Segala yang kita miliki dan posisi yang kita raih telah dimungkinkan oleh Allah dan orang lain. Ini penting. Semua yang kita miliki, posisi yang kita ini dimungkinkan oleh Allah dan sesama. Dalam hal yang sederhana saja, penetapan seorang ketua RW, rukun warga, itu bukan semata-mata Allah, tetapi ada pihak-pihak, paling tidak masyarakat di lingkungan itu, yang mendukung dia sehingga ia terpilih sebagai ketua rukun warga. Ada banyak hal seseorang bisa mendapat jabatan atau kenaikan pangkat, kenaikan jabatan. Tentu selain Allah ada di sana, ada pihak-pihak yang sudah mengambil bagian sehingga ia naik jabatan atau kedudukan. Nah, itu perlu kita syukuri dan menjauhkan diri dari merasa diri bisa kuat dan seterusnya dan seterusnya. Sebab itu tidak ada tempat untuk kesombongan, hanya ucapan dan terima kasih kepada Allah dan sesama. Sampaikan pada minggu yang lalu, ya, di mana kita harus belajar memperbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena ucapan syukur yang timbul dari hati kita yang terdalam kepada Tuhan itu menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ucapan yang kita sampaikan, ucapkan itu dari hati kita yang terdalam, itu adalah hal yang menyenangkan Allah. Dan Tuhan berkata melalui firman-Nya, bila mana seseorang berkenan kepada Allah, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ucapan syukur yang kita naikkan, yang timbul dari hati kita yang terdalam, itu untuk kebaikan kita sendiri. Karena Tuhan berkata, sesiapa yang menyampaikan ucapan syukur sebagai korban, ia menghormati aku. Dan ketika seseorang menghormati Tuhan, maka hal yang indah, hal yang luar biasa, hal yang tidak kita pikirkan disediakan Allah dan akan diberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa anggota jemaat Korintus bermegah karena hikmat mereka, karena pengetahuan yang lebih tinggi dan karunia rohani. Itu sebabnya Rasul Paulus menunjukkan kepada mereka bahwa kehidupan yang sesungguhnya dari seorang percaya yang setia adalah jalan salib, dan bahwa penderitaan
harus mendahului kemuliaan adanya. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Kita baca ayat itu sebentar. Roma pasal 8 ayat yang ke-17 berbunyi sebagai berikut. Dan jika kita enggak kelihatan kulihat, coba baca bisa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan ayat itu. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu yang kami maksud tadi, bahwa penderitaan itu mendahului kemuliaan kelak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kehidupan yang berkemenangan di dalam roh bukan suatu jalan yang mudah dilewati. Yesus menderita dan kita yang mengikutinya juga bisa mengalami hal yang sama. Penderitaan ini dianggap memberikan menderita bersama-sama dengan Dia, dan merupakan akibat hubungan kita dengan Allah sebagai anak, kemanunggalan dengan Kristus Yesus, serta pengalaman kita untuk menjadi serupa, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua penderitaan kita zaman ini, antara lain penyakit, nyeri, kesengsaraan, kekecewaan, kemiskinan, kesedihan, kesusahan, dan berbagai bentuknya, harus dianggap sebagai tidak berarti dibandingkan dengan berkat, hak istimewa, dan kemuliaan yang akan dianugerahkan kepada orang percaya yang setia pada zaman yang akan datang. Jangan melampaui. Itu nasihat Rasul Paulus tadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, orang bijak berkata, sungguh benar bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang kita miliki sampai kita kehilangannya. Tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa yang belum pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya. Karena itu, saudara-saudara, ini penting. Ambillah waktu merenung, sebab itu adalah sumber kekuatan kita. Merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Merenungkan nasihat pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan jika kita memberi waktu untuk itu, merenungkan itu, maka itulah yang nanti menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya.
Ambillah waktu untuk bermain. Itu adalah rahasia dari masa muda yang abadi. Jadi tidaklah dianggap bagi orang yang sudah dewasa, orang tua, bermain itu sesuatu yang kelihatannya kekanak-kanakan. Ya. Waktu mereka ini masih anak-anak, masih SD, saya kadang-kadang mengajak mereka main kelereng. Ya. Jadi sesuatu yang akan membahagiakan kita. Ya. Jadi bermain itu sangat penting dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, ambillah waktu untuk berdoa. Itu adalah sumber ketenangan. Berdoa adalah sesuatu yang telah dilaksanakan oleh Yesus ketika ada di bumi ini. Kadang-kadang dia berdoa semalam-malaman. Kadang-kadang berdoa di pagi hari sebelum matahari terbit. Kadang-kadang dia mencari tempat yang sepi untuk dia sendirian berdoa. Maka dengan itu sebagai manusia sejati, dia mengumpulkan kekuatannya untuk melanjutkan pelayanannya dan menghadapi serangan-serangan yang terjadi. Makanya ada ucapan, doa adalah bagaikan napas hidup orang. Mari jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada dan mendengarkan firman Allah pagi hari ini, belajar, tingkatkan doamu, baik di rumah ataupun bersama-sama keluarga ataupun berjemaat, ya, supaya kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang pastinya akan lebih dahsyat lagi yang dihadapi oleh manusia yang merupakan penggenapan firman Allah. Haleluya. Ambillah waktu untuk belajar. Itu adalah sumber kebijakan atau kebijaksanaan. Belajar itu tidak mengenal usia. Ya. Jangan pernah ada berkata saya sudah tua, tidak perlu belajar. Yang belajar itu anak-anak muda atau anak-anak saja. Tidak. Ya. Saya pun meskipun sudah tua, ya, sudah kepala 7, dan ditambah lagi dengan kesehatan yang seringkali terganggu akhir-akhir ini, tapi saya belajar, berusaha untuk belajar. Apa saja bisa. Hukum bisa saya pelajari, kesehatan, terlebih firman Allah. Ya, belajar itu sangat penting. Jangan puas dengan apa yang Anda sudah raih sayat ini. Sebab dunia berkembang, segala sesuatu berkembang. Kalau kita tidak mengimbangi itu, nanti kita akan ketinggalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai. Itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Hal mencintai dan dicintai itu sangat penting diperhatikan. Hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan dengan saudara bersaudara, dan seterusnya. Ini kita harus tumbuh kembangkan di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita menjadi sasaran berkat daripada Tuhan adanya. Ambillah waktu untuk bersahabat. Itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Persahabatan itu sangat penting, dan Tuhan menggarisbawahi dalam firman-Nya dikatakan, sekarang aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Karena seorang sahabat itu mengerti dan pasti akan mengetahui rahasia-rahasia yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kesempatan yang Tuhan beri, kita boleh memupuk persahabatan dengan siapa saja. Yang penting kita tidak bersahabat
di dalam atau di bawah hal-hal yang tidak disetujui oleh Allah. Ambillah waktu untuk tertawa. Itu adalah musik yang menggetarkan hati. Ya. Jangan merenung terus atau komik. Ya. Jangan bilang, si Pendi bilang, umurku sudah semakin tua, kau belum ketemu jodoh. Terus ya. Ambil waktu untuk tertawa. Ya. Segala sesuatu ada waktunya. Amin, Fendi. Ya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak ada yang terlambat. Saya selalu katakan pada orang-orang muda, Tuhan sudah sediakan kau. Ya. Tinggal kamu meminta. Ya, toh? Tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan pilihanmu. Yang membuat kita sekali-kali tergendala itu karena kita memaksakan pilihan kita. Dan terbanyak yang saya awasi yang memaksakan pilihannya akhirnya mengalami sesuatu yang kurang baik di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Haleluya. Ambillah waktu untuk memberi, itu yang membuat hidup terasa berarti. Ya. Memberi itu sangat penting. Tuhan bilang dalam firman, memberi itu lebih berkat daripada menerima. Ya. Jadi kita belajar. COVID-19 itu mengajarkan bangsa Indonesia dan bangsa di dunia untuk banyak hal. Supaya mereka belajar memperhatikan sesamaan yang ada di sekitarnya. Sebab kenyataannya ada banyak kali karena pekerjaan dan usaha dan seterusnya tidak memperhatikan yang ada di sekitarnya. Tapi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk hal itu. Salah satunya, masih banyak hal yang diajarkan kepada umat selama berada di bumi ini. Haleluya. Ambillah waktu untuk bekerja. Itu adalah nilai keberhasilan. Ya. Orang diajar oleh Tuhan untuk bekerja keras. Ya. Walaupun kadang-kadang kita sudah bekerja tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi Tuhan menggarisbawahi orang yang malas jangan diberikan makan. Ya. Tuhan tidak suka umatnya apalagi bermalas-malasan, tapi harus bekerja. Ya. Karena pekerjaan itu boleh jadi menjadi sarana Tuhan untuk melimpahkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Ya. Apalagi yang diajarkan Tuhan. Ambillah waktu untuk beramal. Itu adalah kunci menuju kelimpahan. Ya. Beramal. Kalau Alkitab, bahasa Alkitab mengatakan sedekah. Ya. Jadi kalau kamu memberi sedekah, dalam Matius pasal 6 kalau tidak salah, tolong dibuka. Matius pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemarin saya menerima sesuatu, tapi saya lihat ada gambarnya di situ, ada kata-katanya lagi dan seterusnya. Dalam hati saya apa-apaan ini? Ya. Umat Tuhan, orang Kristen diajar. Kalau kita memberikan sedekah, yang diberikan tangan kiri jangan diketahui tangan kanan. Yang diberi tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Biar kita melakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh tulus.
seperti Paulus ajarkan, sebagaimana kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia. Semoga Bapak Ibu Saudara mendapat cukup berkat untuk membuat Anda bahagia. Dari apa yang saya sebutkan tadi, sudah pasti itu bisa membawa kita menikmati, menerima berkat Allah yang luar biasa untuk membuat kita bahagia. Semoga Bapak Ibu dan Saudara cukup cobaan untuk membuat Anda kuat. Pencobaan itu juga penting untuk menerpa kita supaya kita semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Cukup penderitaan untuk membuat Anda menjadi manusia yang sesungguhnya atau manusia yang teruji. Ya. Jadi penderitaan, pencobaan itu kadang diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita, supaya kita bisa berkata seperti Ayub, aku akan keluar bagaikan emas murni. Dan itu memang ternyata, ya, di pasal yang terakhir di kitab Ayub itu dijelaskan apa yang diterima dialami oleh Ayub sesudah melampaui penderitaan yang hebat itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, semoga Bapak Ibu cukup kegagalan membuat Anda menikmati, melihat, dan cukup harapan untuk membuat Anda mengerti kehidupan. Bapak Ibu Saudara, cukup iman membuat Anda mengalami kuasa Tuhan. Ini yang dinamakan kita masuk dalam kesempurnaan Allah. Kita menyanyi seperti Yesus saya mau seperti Yesus. Ya. Kalau kita membaca Injil, kita akan temukan apa yang dialami Tuhan Yesus ketika berada di bumi ini. Maka tidak usah kita jadi cemas, jadi takut, jadi bimbang, apalagi undur diri dari beriman kepada Tuhan karena cobaan yang sementara waktu ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sudah ada takarannya. Saudara tidak akan pernah tahu takaran yang cukup bagi kehidupan jika Anda tidak bergantung kepada Tuhan. Yang sering membuat hidup menjadi berat adalah karena manusia belajar dan menginginkan yang tidak seimbang. Itu sebabnya tadi Rasul Paulus menasihatkan, jangan melampaui yang tertulis di Alkitab ini. Haleluya. Kita selalu memilih untuk lebih banyak bahagia daripada menderita. Padahal kita tahu penderitaan akan mengajarkan banyak pelajaran yang berharga bagi masa depan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Belajarlah bersama dengan Tuhan dan hadapi apa yang harus Anda hadapi. Mintalah hikmat daripada Tuhan agar Anda mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan ini. Haleluya. Jalani kehidupan, hadapi apa yang harus engkau hadapi. Hidup ini ada takarannya. Jangan melampaui. Itu nasihat Tuhan untuk kita dalam menghadapi situasi sekarang ini, dan boleh jadi menghadapi situasi yang berbeda lagi di masa yang akan datang. Tetapi kita sudah tahu menghadapinya.
Kita sudah mempersiapkan diri untuk itu. Dan Tuhan pasti akan menepati apa yang sudah disiapkannya, akan diterimakan kepada kita semua. Karena kita setia dan percaya kepada firman. Itulah firman Allah yang dapat saya sampaikan pagi ini. Dan kita responi firman Allah dengan nyanyian yang sudah disiapkan. Saya tidak mengerti, tidak memahami situasi yang sedang Anda hadapi. Badai itu belum berlalu, tetapi kita yakinkan bahwa Tuhan ada bersama dan di tengah-tengah kita. Sebesar apapun itu badai, Tuhan bisa tenangkan itu di dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya akan Dia, percaya firman-Nya,
dan janjinya yang ya dan amin. Mari, bagi Bapak Ibu yang sedang berada dan menghadapi masalah saat ini, apapun bentuknya, jangan anggap enteng, sebab apapun bentuk masalah itu selalu dipergunakan iblis untuk menghancurkan kita. Karena itu perlu kita dekati Allah, perlu kita bersekutu dengan, perlu kita memberi waktu untuk datang kepada Dia. Haleluya. Lingkupiku dan apa yang salah. Kami boleh bersyukur untuk perhatian Tuhan, di mana kami diberi kesempatan dan kekuatan beribadah kepada-Mu dan telah mendengarkan kebenaran firman. Sungguh badai belum berlalu. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan hikmat. Kami membutuhkan kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengatasi semua perkara ini sampai kami dinyatakan menang atas semua persoalan dan pencobaan. Kekuatan kami tidak seberapa, sebab kami berasal dari lembu tanah. Tetapi Engkau sudah mati untuk kami. Engkau sudah menebus kesalahan dan kelemahan kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan kemuliaan-Mu menanti kami semua. Apabila kami memiliki kesetiaan di dalam Tuhan dan bersekutu dengan-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun apabila selama ini Tuhan dapati kami ada dalam kelemahan dan kekeliruan, baik itu melalui tutur kata kami terhadap sesama, bahkan mungkin kami tidak sadar kami ucapkan terhadap Tuhan, melalui perbuatan kami, bahkan mungkin juga melalui rancangan angan-angan kami. Tuhan, Engkau Allah yang maha murah, yang maha pengampun. Ampuni kami, ampuni keluarga kami, ampuni jemaat-Mu, ampuni bangsa kami Tuhan. Haleluya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pulihkan bangsa kami,
dari masalah pencobaan yang menurut kami sungguh hebat, tetapi Engkau lebih hebat dari segala sesuatunya. Terima kasih, pulihkan kami umat-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, kokohkan dan lengkapi kami semua Tuhan, supaya kami dapat berjalan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kami boleh pergunakan untuk banyak hal yang memperkaya perbendaharaan hati kami dan menuju kepada kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dengan segala kerendahan hati kami buat umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, kasihani bangsa kami Indonesia. Lepaskanlah kami dari kuasa virus corona, karena kami tahu virus corona ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini dalam izin Tuhan, ini dalam kontrol Tuhan. Kami hanya bermohon kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan, hentikanlah virus corona ini. Matikan kuasanya. Sembuhkan mereka yang sudah sakit, baik yang diketahui maupun tidak, dalam nama Yesus. Tuhan, sertai para dokter medis dan semua pihak yang mengambil bagian untuk mengatasi persoalan ini. Segala puji hormat bagimu. Sekali lagi Tuhan, dosa, kesalahan, pelanggaran yang mendatangkan berbagai kesukaran dalam hidup dan di bumi ini. Karena itu kami datang kepadamu, mohon pengampunan Tuhan. Terangi hati kami semua Tuhan, supaya kami dapat membedakan mana yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang salah, yang harus kami tinggalkan dan bertobat kepadamu. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu yang ada di rumah, yang telah mengikuti ibadah ini. Tuhan, berkati mereka di pekerjaan, usaha, di pendidikan. Berkati mereka dalam rumah tangga, buah nikah. Tuhan, mereka yang sakit, biarlah Tuhan menjamah mengulurkan tangan-Mu, sebab kami tahu bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sudah pernah menyembuhkan, memulihkan orang yang menderita 38 tahun. Engkau yang sudah menyembuhkan seorang wanita pendarahan 12 tahun. Tuhan, kami memohon dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan khusus virus corona, Tuhan berjanji kepada kami akan menghalaukan penyakit bala sampar, penyakit menular, keganasan, kegelapan malam, dan termasuk virus corona. Hindarkan dari tengah-tengah kami. Untuk itu, ajarkan kami Tuhan tetap bersekutu dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati pekerjaan-Mu Tuhan. Dan demikian kami berdoa, menyerahkan pemerintah kami di Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW di seluruh Indonesia. Tuhan tolong dan sertai, sehingga mereka dapat menjalankan tugas yang sudah dipercayakan untuk mensejahterakan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan dari ibadah kami serahkan kepadamu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, dimeteraikan, dihidupkan oleh Roh-Mu yang kudus, berbuah berbunga untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa dan alaskan permohonan kami. Haleluya. Amin. Baik, sudah. Kita kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk membantu pekerjaan Tuhan dimanapun. Kita mengangkat pujian kita, Mazmur 125.
persembahan kita hari ini. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk setiap anugerah kami. Anugerah terindah dalam hidup kami yaitu kehidupan dan nafas hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bekerja, kami buka usaha apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Bahkan kami sudah belajar memberi persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan kami ini berkenan kepadamu, menopang pekerjaanmu di tempat ini, dan Tuhan kembalikan kepada kami berlipat kali ganda melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami semua yang hadir hari ini dan jemaatmu yang di rumah pun sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Setiap persembahan kami berikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat dimanapun berada, pada siang hari ini kami sampaikan pengumuman bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 hari Kamis kita akan melaksanakan ibadah live streaming dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekali lagi bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 hari Kamis kita akan mengadakan ibadah live streaming dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Demikian pada tanggal 24 Mei 2020 hari Minggu ibadah raya live streaming akan dilaksanakan tepat pada pukul 9. Demikian Bapak Ibu Saudara, baik kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita angkat pujian kita, Ku Beri Kemuliaan. Kita berdiri semua. bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada juru selamat selain Engkau, tidak ada raja yang layak untuk disembah selain Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih sekali lagi kami katakan, kalau kami masih ada sampai saat ini, apalagi menghadapi situasi bencana virus corona, Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan. Lanjutkanlah apa yang menjadi rencana-Mu
di dalam dan melalui kehidupan pribadi rumah tangga kami dan jemaat-Mu di tempat ini. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami seturut dengan kehendak-Mu, dan izinkan hamba-Mu berdoa memohon berkat-Mu atas seluruh umat-Mu, baik yang hadir maupun mereka yang ada di rumah. Berkatilah umat-Mu dengan limpah. Perluaslah daerah kami, diantaranya pekerjaan, usaha, pendidikan, dan juga pelayanan kami. Sertai lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya dan celaka. Berikanlah kami ketenangan, kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan hari umur hidup. Sempurnakan ibadah kami seturut kehendak-Mu. Akhirnya, saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera itu memberkati dan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, serta mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dalam bimbingan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa